Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Zuhur yang Allah muliakan. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk sama-sama datang ke rumahnya Allah melaksanakan ibadah wajib. Dan di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita suatu kelebihan yang mana amalan sunnah memberikan pahala wajib dan pahala wajib Allah akan dipergandakan berkah dan kehidupan. Hadirin jamaah salat Zuhur yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ijtanibu khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama ialah syababaka qabla haramika. Masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Arti katanya apa? Masa muda yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Dalam hadis lain disebutkan juga bahwasanya ada 7 golongan orang yang dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala pada masa kelak. Salah satunya adalah anak muda yang dari yang namanya pubertas, pergaulan bebas, yang dia termasuk anak muda yang soleh. Jadi bagi anak-anak muda untuk sekarang, apabila ingin mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar, maka hindarilah pergaulan-pergaulan bebas. Maka jadikanlah kita orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan mendapatkan naungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah wasihhataka qabla maradika. Waktu sehat kita sebelum datang namanya waktu sakit kita. Selagi kita masih mampu, kita masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, lidah masih bisa mengucapkan Allah, lidah masih bisa dipergunakan untuk membaca Al-Quran, kaki masih bisa untuk melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan nikmat sehat yang Allah berikan sebelum nanti datang waktunya masa sakit. Banyak orang di rumah sakit sana, banyak orang yang terkena penyakit, rasa hatinya dia pengen sholat, dia pengen ke masjid, dia pengen beramal, tapi sakit tersebutlah yang menghalangi untuk melakukan ibadah tersebut. Maka kita pergunakanlah, kita manfaatkanlah nikmat sehat tersebut sebelum datang yang namanya masa sakit. Kemudian yang ketiga, wagina qabla fakrika. Pergunakanlah atau manfaatkanlah waktu kaya sebelum datang yang namanya waktu miskin. Hadirin jamaah salat Zuhur yang Allah muliakan, gak selamanya kita yang kaya, yang punya segalanya bakalan mengabadi harta yang kita punya. Ada saatnya orang kaya roda berputar, gak tahu besoknya dia bakal miskin. Atau orang yang dulunya miskin, karena takdir Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan nanti Allah angkat derajatnya menjadi orang kaya. Maka dari itu kita yang Allah beri harta yang berlebih, kita pergunakan semua jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap harta, setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kau pergunakan? Kemana kau belanjakan? Dari mana engkau dapatkan? Pertanyaan tersebut akan Allah tanyakan nanti di akhirat kelak.
Makanya Nabi pernah katakan, orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Karena apa? Orang miskin sedikit hisabnya, dan orang kaya semakin banyak hisabnya. Semakin banyak pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada dia. Maka dari itu, apabila harta yang Allah berikan kepada kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengurangi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa faragha qabla syughlika. Waktu luang kita sebelum datang masanya waktu sempit kita. Selagi kita masih bisa meluangkan waktu untuk datang ke masjid, selagi kita masih ada waktu untuk datang ke pengajian agama, maka kita gunakan sebelum nanti di mana masa kita Allah sibukkan kita dengan urusan dunia, sampai kita lupa dengan sholat, sampai lupa dengan kewajiban kita. Mungkin kita bisa lihat sedikit warga kita di sekitar kita, masjid besar, musola lumayan cukup, tapi kita bisa lihat berapa sop yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya yang lain gimana, maka mereka mengatakan mereka lagi sibuk urusan dunia. Mereka tidak ada waktu, mereka pengen tapi mereka tidak ada waktu. Maka selagi kita Allah berikan waktu, maka kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian yang kelima adalah wahayataka qabla mautika. Waktu hidup kita sebelum waktu mati kita. Maka selagi kita masih ada, masih bisa bernapas, masih hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik mungkin kita manfaatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon